Focus group discussion adalah salah satu tahapan yang terkadang harus dilewati oleh para pelamar di sebuah proses rekrutmen. Masih banyak dari pelamar kerja yang baru yang belum familiar dengan tahapan ini. Memang, tidak semua perusahaan mengadakan focus group discussion. Namun, bila event ini diadakan, Sobat Den Malik harus bersiap diri. Kurangnya kesiapan mental dan materi menyebabkan banyak sekali pelamar yang gugur di tahapan ini. Focus group discussion merupakan suatu proses yang menuntut para pelamar untuk berpikir kritis dan bersikap pada tempatnya. FGD ini memiliki banyak kesamaan dengan LGD, LGD, Leaderless Group Discussion. Keduanya merupakan tahapan yang membagi para pelamar menjadi beberapa kelompok untuk membicarakan suatu tema. Pada FGD, HRD bertindak sebagai fasilitator, sehingga diskusi berjalan dalam satu koridor. Sedangkan LGD, Leaderless Group Discussion, adalah suatu diskusi grup tanpa pemimpin. Setiap anggota kelompok memiliki kebebasan dalam berpendapat, yang berarti bebas dalam menyampaikan dan menyanggah pendapat. Pembahasan kelompok ini akan mengerucut pada satu kesepahaman kelompok yang masih relevan dengan tema. Nah, berikut ini adalah tips untuk sukses proses FGD. Pada forum ini, Sobat Den Malik akan bertemu dengan individu-individu dengan pola pikir dan karakter yang berbeda. Perekrut akan melakukan penilaian bagaimana Sobat Den Malik beradaptasi, bagaimana Sobat Den Malik menyelesaikan masalah secara individual maupun saat bekerja dalam kelompok. Pintar dalam menempatkan diri adalah poin penting. Pintar dalam bersikap sangat penting. Sobat Den Malik harus pintar dalam mengendalikan emosi, baik dalam menyampaikan pendapat, melakukan sanggahan, atau menerima sanggahan. Yang kedua, ketahui waktu yang tepat untuk berbicara. Momen-momen kecanggungan bisa terjadi, karena forum ini terdiri dari orang-orang baru. Bila Sobat Den Malik berinisiatif untuk memulai diskusi, ini bisa menjadi poin plus. Ini menunjukkan kepemimpinan Sobat Den Malik. Namun bila akhirnya forum dibuka oleh orang lain, maka tunggulah waktu untuk berbicara. Sobat Den Malik harus tahu kapan waktunya diam, kapan waktunya berbicara. Terlalu mendominasi tidaklah baik. Namun terlalu diam dan hanya memperhatikan juga tidak baik. Sobat Den Malik bisa berbicara saat tiba giliran untuk memperkenalkan diri, atau menunggu orang lain menyelesaikan kalimatnya, baru Sobat Den Malik menyampaikan pendapat. Yang ketiga, menyampaikan pendapat dengan baik. Berani menyampaikan pendapat di hadapan orang-orang baru adalah hal yang baik. Maka keberanian ini harus dilatih. Hal lain yang dinilai oleh perekrut adalah kemampuan berpendapat. Pendapat yang baik harus didasari oleh argumen yang kuat dan disampaikan dengan baik. Sobat Den Malik jangan menyampaikan pendapat dengan terlalu menggebu-gebu, namun jangan pula ragu-ragu. Yang keempat, hindari debat kusir. Dua pendapat yang berbeda seringkali kita jumpai dalam sebuah diskusi. Perdebatan yang tidak didasari oleh argumen yang baik, hanya berlandaskan emosi, hanya akan melahirkan debat kusir. Tolong, jangan terjebak di dalamnya. Hal ini akan membuat waktu diskusi terbuang percuma dan memberikan penilaian yang buruk bagi Sobat Den Malik. Karenanya, sampaikanlah dasar-dasar pemikiran Sobat Den Malik saat berpendapat. Bahkan, dengan ketenangan karena pengendalian emosi yang baik, Sobat Den Malik akan mampu menjadi penengah saat terjadi debat kusir di antara teman-teman kelompok Sobat Den Malik.
Hal ini tentu akan menjadi poin plus kembali bagi Sobat Dian Malik. Yang kelima adalah tetap percaya diri. Fokus group discussion adalah suatu tahapan yang durasinya cukup lama. Sobat Dian Malik akan secara intens berpikir dan menyampaikan pendapat. Akan ada saat di mana anggota kelompok tidak setuju dengan pendapat kita. Bahkan bisa terjadi penyanggahan yang keras. Di sini perlunya pengendalian emosi. Tetaplah bermental positif dan percaya diri. Respon yang kurang menyenangkan terhadap kita tidak akan mengurangi penilaian. Justru sikap Sobat Dian Malik yang tetap tenang dengan kepala dingin akan menjadi nilai lebih. Yang keenam, perluas wawasan dan pengetahuan. Dengan wawasan yang luas, seseorang akan dapat memandang suatu masalah dari beragam sisi. Seorang pelamar yang mengikuti perkembangan berita akan lebih tenang. Ia akan mampu bersikap sebagai spons, menyerap pendapat orang lain tanpa menyalahkannya, untuk kemudian bisa meluruskan atau menambahkannya secara elegan. Untuk memiliki keluasan pengetahuan dan wawasan tadi, sebaiknya Sobat Dian Malik rajin-rajin membaca buku, termasuk materi tentang ketenaga kerjaan. Aktif pula menonton berita dan mengikuti peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Yang ketujuh adalah tampil membaca kesimpulan. Usahakan untuk tampil dalam merangkum dan mempresentasikannya kepada perekrut dengan baik setelah diskusi berakhir. Ambil inisiatif untuk mencatat jalannya diskusi dan menyampaikan kesimpulan demi kesimpulan selama diskusi berlangsung yang bermuara pada satu kesepahaman. Nah, demikianlah 7 tips untuk lolos fokus group discussion. Bila Sobat Dian Malik merasa video ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat Dian Malik yang lain. Bisa juga untuk like dan subscribe. Like dan subscribe dari Sobat Dian Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!